adalah TAT. Pada tahun 1935, untuk pertama kali TAT diciptakan oleh seorang psikolog dari Harvard bernama Morgan dan Henry Murray. Mereka mengembangkan tematik apperception test dengan 30 kartu bergambar dan 1 kartu kosong. Tahun 1938, H.A. Murray mengadakan penelitian kembali terhadap TAT test yang digunakan untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadian seperti konflik internal, dominance drive, minat dan motif. Setelah Perang Dunia Kedua, TAT diadopsi lebih luas oleh psikoanalisis dan dokter untuk mengevaluasi pasien yang terganggu emosinya. Kemudian, TAT dikategorikan berdasarkan gender, B untuk boys, G untuk girls, dan MF male and female untuk kedua jenis. Latar belakang tes ini didasarkan pada teori Nietzsche-Murray yang memandang bahwa dalam suatu perilaku manusia pasti didorong oleh adanya motivasi internal dan eksternal, sedangkan lingkungan dipandang sebagai pers atau tekanan yang mempengaruhi dorongan tersebut. Keduanya akan membentuk suatu interaksi antara kebutuhan dan lingkungan yang disebut sebagai tema. Kesatuan tema merupakan kesatuan interaksi yang terbentuk sejak zaman kanak-kanak tanpa disadari, dan ini merupakan kunci dari suatu perilaku unik atau khas seseorang. Tujuan tes TAT adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran, kepedulian, dan motif responden berdasarkan cerita yang mereka buat untuk menjelaskan adegan yang samar dan sering provokatif yang digambarkan dalam gambar. Tes ini sering digunakan dalam penilaian masing-masing kandidat untuk bekerja di bidang yang membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi dalam berhubungan dengan orang lain atau kemampuan untuk mengatasi tingkat tinggi stres psikologis seperti penegakan hukum, posisi kepemimpinan militer, pelayanan keagamaan, pendidikan, layanan diplomatik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh dari tes TAT. 4 gambar ini merupakan contoh dari tes TAT. Langkah-langkah pengerjaan. Tematik apperception test dilakukan dengan menunjukkan beberapa kartu bergambar dengan karakter ambigu. Bentuknya bisa berupa sosok perempuan, laki-laki, anak-anak, aktivitas tertentu, dan juga sebuah situasi. Kemudian subjek akan diminta untuk membaca gambar menurut versi paling dramatis seperti apa yang memicu kejadian ini, apa akhir dari cerita dalam gambar. Versi paling lengkap dari TAT terdiri dari 31 kartu. Psikolog dari Harvard University ini awalnya menyarankan penggunaan 20 kartu, kemudian dipilih mana saja kartu yang menggambarkan karakter mirip dengan subjek pemeriksaan. Lanjutannya, namun kini sebagian besar praktisi psikolog klinis hanya menggunakan sekitar 5-12 kartu saja. Biasanya pemilihan kartu berdasarkan adegan yang cocok dengan situasi dan kebutuhan subjek. Kemudian praktisi akan menggunakan penilaian terbaik mereka untuk memilih adegan dalam kartu. Ini dapat menjadi dasar menggali lebih jauh informasi penting dari subjek. Kelebihan dan kekurangan dari tes TAT. Yang pertama yaitu kelebihannya mampu mengungkap aspek kepribadian yang tersembunyi dan terdalam. Yang kedua, tidak memancing testi untuk bersikap pura-pura atau defensif, mengingat stimulus yang tidak terstruktur dan ambigu. Yang ketiga, dengan ketidakjelasan stimulus, testi kurang memiliki kecemasan sehingga mudah dalam melakukan raport. Kemudian, kekurangan dari tes ini yang pertama, sistem scoring dan interpretasi yang bervariasi dan bersifat subjektif menyebabkan studi empiris terhadap reliabilitas dan validitas memberikan hasil yang bervariasi. Yang kedua, uji empiris yang memberikan hasil yang bervariasi menyebabkan standarisasi sulit untuk dilakukan.